Hari ini kita berada di salah satu makam penyebar agama Islam yang ada di Nusantara, Syekh Haji Abdul Ghoorib. Setelah kita diberikan izin untuk masuk oleh kuncen, kita menuju makam Syekh Abdul Ghoorib melalui anak tangga yang sangat nyaman. Anak tangga dibagi menjadi dua, untuk pengunjung yang naik dan untuk pengunjung yang turun. Makam Syekh Abdul Ghoorib berada di sebuah bukit kecil yang rimbun dengan pepohonan. Bisa kita lihat di kiri kanan menuju makam banyak makam-makam lain yang berjejeran. Di depan sudah bisa kita saksikan bangunan berwarna hijau dan pohon-pohon besar yang menjadi satu dengan bangunan. Di bagian luar bangunan ini juga ada beberapa makam, yaitu makam Ajengan Nursiban, Raden Paranakusuma yang merupakan Jaksa Sumedang, Raden Surawijaya atau Wedana Caryangkolot, Raden Ayu Indra, Raden Indrajaya yang merupakan Wedana Manonjaya, Raden Abdul Manap, putra Syekh Abdul Ghoorib, Raden Abdullah yang juga merupakan putra Syekh Abdul Ghoorib. Di bagian luar, kita juga bisa melihat informasi makam-makam yang ada di dalam ruangan ini. Yang menarik perhatian kami adalah pohon besar yang menyatu dengan bangunan pelindung makam. Jadi bangunan ini dibuat tanpa merusak setiap bagian dari makam, termasuk pohon besar yang dipertahankan ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita masuk ke area makam Syekh Abdul Ghoorib. Di dalam ruangan ini ada dua makam, yaitu makam Syekh Abdul Ghoorib dan makam istrinya Raden Ajeng Ayu Putri. Syekh Abdul Ghoorib adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Kudus. Beliau juga sempat bermukim lama di Mekah untuk memperdalam ajaran agama Islam dan kembali ke kampung halaman dengan bekal ilmu agama Islam. Meskipun Tasikmalaya bukan tanah kelahirannya Syekh Abdul Ghoorib, beliau tetap menyebarkan agama Islam di Tasikmalaya. Beliau dikenal sebagai saudaranya Syekh Abdul Muhyi yang ada di Pamijahan. Syekh Abdul Ghoorib melakukan perjalanan dan ziarah ke makam-makam para wali. Lalu, beliau mendapat petunjuk untuk menyebarkan agama Islam di Tasikmalaya. Berangkatlah beliau ke Tasikmalaya dan bermaksud untuk membantu Syekh Abdul Muhyi yang sudah lebih dulu berada di Tasikmalaya. Makam Syekh Abdul Ghoorib juga tidak jauh dari makam Syekh Abdul Muhyi. Makamnya berada di Kampung Cibeas, Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya wali-wali lain dan ulama-ulama lain, Syekh Abdul Ghoorib berguru dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Mulai dari pesantren yang ada di Pulau Jawa hingga pesantren yang ada di Sumatera. Suatu hari, gurunya mengajak beliau beribadah haji ke Mekah, karena gurunya melihat tanda-tanda kewalian pada Syekh Abdul Ghoorib. Maka, gurunya memerintahkan Syekh Abdul Ghoorib untuk tinggal beberapa lama di Mekah untuk menuntut ilmu agama Islam. Beberapa tahun kemudian, Syekh Abdul Ghoorib kembali ke Kudus dan mendirikan pesantren dan tempat tinggal baru, dibantu oleh masyarakat sekitar. Di Kuduslah beliau juga menikah dengan seorang perempuan keturunan keraton bernama Raden Ajeng Ayu Sutri yang juga beragama Islam.
Tidak lama setelah pesantren Syekh Abdul Gharib di Kudus berjalan, meletuslah peperangan melawan Belanda. Syekh Abdul Gharib bergerilya bersama para santrinya dan warga sekitar menghalau Belanda yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Namun sayang, persenjataan Syekh Abdul Gharib tidak kuat sehingga lama-lama Syekh Abdul Gharib terdesak dan menyingkir ke Jawa Barat. Sebelum berangkat ke Jawa Barat, beliau ziarah di Gresik ke makam Maulana Malik Ibrahim. Setelah itu menuju ke barat, ke Cirebon melalui jalur utara Jawa dan bersilaturahmi dengan para pemuka agama di sana. Dan juga berziarah ke makam Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Setelah itu beliau berangkat ke Banten dan berziarah ke makam Syekh Hasanuddin. Kemudian ke Bogor dan dilanjutkan ke Sumedang. Setelah itu beliau berangkat ke Tasikmalaya menemui Syekh Abdul Muhyi yang ada di Pamijahan. Di sekitaran makam Syekh Abdul Gharib sebenarnya ada satu sumur yang saat itu tidak bisa kami ketahui, yang namanya Sumur Sempur. Nah, dinamakan Sumur Sempur karena sumurnya dikelilingi pohon besar. Salah satunya pohonnya bernama pohon sempur. Dekat sumur itu juga katanya ada batu besar yang datar, yang dulunya digunakan untuk sholatnya Syekh Abdul Gharib. Tidak jauh dari sumur ini, juga dulu ada sebuah sungai kecil yang airnya sangat jernih, sehingga dinamakan Sungai Cibeas. Nah, ini adalah kuncen yang saat itu menjaga makam Syekh Abdul Gharib. Syekh Abdul Gharib mendirikan pesantren di Tasikmalaya pada tahun 1708 pada usianya yang sekitar 53 tahun di wilayah Kewedanaan Cicareang Kolot. Setelah lebih dari 37 tahun di Tasikmalaya, Syekh Abdul Gharib meninggal dunia dalam usia 90 tahun. Untuk menuju makam Syekh Abdul Gharib cukup mudah. Dari jalan utama Kecamatan Kawalu Tasikmalaya, di sebelah kiri ada pelang besar Syekh Abdul Gharib. Setelah itu ambil jalan lurus hingga menemukan pertigaan. Nah, dari pertigaan kamu ambil belok kiri. Dari sana lurus hingga menemukan area parkir ini. Setelah Syekh Abdul Gharib wafat, banyak yang ziarah ke makam Syekh Abdul Gharib dari seluruh pelosok negeri. Termasuk salah satunya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Beliau datang bersama Perdana Menteri India, yaitu Nehru. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Gharib merupakan salah satu orang yang sangat penting dan berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Beliau juga mendirikan salah satu pesantren yang ada di Tasikmalaya, yang mana kita tahu sendiri Tasikmalaya disebut juga sebagai kota santri, sehingga kita bisa melihat bahwa Syekh Abdul Gharib adalah orang yang juga berjasa dalam pendirian pesantren-pesantren yang ada di kota Tasikmalaya ini. Sehingga atas usaha beliau dalam menyebarkan agama Islam, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus Islam juga bisa memegang ajaran-ajaran Islam dan menyebarkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekian perjalanan kami di makam Syekh Abdul Gharib, salah satu penyebar agama Islam di Nusantara yang berada di Tasikmalaya. Semoga perjalanan kami menjadi inspirasi bagi banyak orang dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.